أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Yang mulia sadar majlis, hadirin wa sami'in kiram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul ceramah yang diamanatkan kepada saya dalam jalsah kali ini adalah Sirat atau sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari aspek perlakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang lemah. Ayat tadi yang saya tilawatkan tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim, surah At-Taubah, surah nomor urut 9, ayat 128, yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaum kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Berbicara mengenai orang-orang lemah, populer di masyarakat kita adalah kaum du'afa, jamak dari kata du'aif dalam bahasa Arab, yang artinya adalah orang lemah. Sekelompok orang atau orang dikatakan lemah bisa dilihat dari berbagai aspek. Ada orang yang lemah karena ekonomi. Mereka sering disebut kaum fakir, kaum miskin, orang-orang yang terlilit hutang dan sebagainya. Orang-orang lemah karena ketiadaan pelindung dan pengayom. Sering disebut misalnya anak-anak yatim. Dan juga lemah karena perlindungan ketiadaan suami. Merekalah orang-orang wanita janda. Ketiadaan kekuatan secara fisik. Mereka adalah orang-orang yang jompo. Inilah beberapa kategori orang-orang lemah yang diamanatkan pada saya untuk diuraikan bagaimana sirat atau perjalanan hidup yang mulia Hadrat Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan perilaku seperti apa yang beliau perlihatkan. Ini yang patut kita ketahui, dan yang lebih penting lagi adalah patut kita teladani. Sebuah hadis qudsi menceritakan ada dialog antara Allah Ta'ala dengan seorang Bani Adam. Allah Ta'ala bertanya, "Hai anak Adam, kenapa waktu aku sakit engkau tidak menjengukku?" Orang itu menjawab, "Wahai Tuhan, bagaimana aku menjengukmu padahal engkau Tuhan semesta alam?" Allah Ta'ala menjawab, "Tahukah engkau waktu fulan sakit engkau tidak menjenguknya? Tidak tahukah engkau sekiranya waktu itu engkau menjenguknya, niscaya engkau akan menemukanku?"
Wahai manusia, kenapa engkau tidak memberiku makan? Manusia itu menjawab, bagaimana mungkin aku memberimu makan padahal engkau Tuhan semesta alam? Jawabnya, kata Allah Ta'ala, waktu itu ada seorang hambaku yang meminta makan kepadamu, tapi engkau tidak memberinya. Tahukah engkau sekiranya engkau memberi makan kepadanya, niscaya engkau menemukan aku di sana. Wahai manusia, engkau meminta minum kepadaku, tapi engkau tidak memberi minum kepadaku. Wahai Tuhan, jawabnya, bagaimana mungkin aku memberimu minum kepadamu, padahal engkau adalah Tuhan semesta alam. Ada seorang hambaku yang meminta minum kepadamu, tapi engkau menolaknya. Tahukah engkau, sekiranya engkau memberinya minum, niscaya engkau akan menemukan aku di sana. Hadis qudsi ini sungguh indah dan luar biasa. Artinya, kalau kita ingin bertemu dengan Allah Ta'ala, menemukan Allah Ta'ala berada di tengah-tengah kaum yang lemah, kaum yang mengalami kesulitan. Kita juga lihat bagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Yang Mulia Muhammad Rasulullah SAW tentang kaum yang lemah ini. Beliau bersabda, carilah aku di tengah-tengah kaum yang lemah. Bukankah kalian ditolong dan diberi rizki karena bantuan orang lemah di antara kalian? Rasulullah SAW bersabda di tempat lain, segala sesuatu ada kuncinya, dan kunci surga ialah mencintai orang-orang miskin. Rasulullah SAW juga bersabda, bila masyarakat sudah membenci orang-orang miskin dan menonjol-nonjolkan kehidupan duniawi serta rakus dalam mengumpulkan harta, maka mereka akan ditimpa 4 bencana: zaman yang berat, pemimpin yang zalim, penegak hukum yang khianat, dan musuh yang mengancam. Dari sabda Rasulullah SAW ini kita dapat belajar bahwa munculnya kesulitan ekonomi, banyaknya pemimpin yang zalim, timbulnya pengkhianatan oleh penegak hukum, dan pekanya negara akan gangguan luar adalah disebabkan oleh diabaikannya nasib orang-orang miskin dan kegilaan menumpuk-numpuk kekayaan. Berkenaan dengan anak-anak yatim piatu, Rasulullah SAW juga memberikan nasihat. Barang siapa meletakkan tangannya di atas kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang, maka Allah akan menuliskan kebaikan pada setiap lembar rambut yang disentuh tangannya. Dan tempat lain Rasulullah juga bersabda, ketika ada seorang sahabat yang mengadukan bahwa hatinya sudah menjadi keras, beliau memberikan nasihat, usaplah kepala anak yatim dan berilah makan orang miskin. Dan juga beliau bersabda, barang siapa mengambil anak yatim dari kalangan muslim dan memberinya makan dan minum, Allah Ta'ala akan memasukkannya ke surga, kecuali bila ia berbuat dosa besar yang tidak terampuni. Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau, serta agak merenggangkan keduanya. Dan tempat lain juga bersabda, barang siapa yang mengasuh 3 anak yatim, maka bagaikan bangun pada malam hari dan puasa pada siang harinya, dan bagaikan orang yang keluar setiap pagi dan sore menghunus pedangnya untuk berjihad di jalan Allah. Dan kelak di surga bersamaku bagaikan saudara, sebagaimana kedua jari ini, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Sangat wajar Yang Mulia Rasulullah SAW memiliki kepekaan sosial terhadap orang-orang yang lemah. Allah Ta'ala telah mendesain sedemikian rupa. Ketika beliau masih dalam kandungan, ayahanda beliau wafat. Ketika usia beliau 7 tahun, ibunda beliau wafat. Usia 13 tahun, kakek beliau yang biasa mengasuh wafat. Allah Ta'ala telah mendesain sedemikian rupa bahwa beliau akan menjadi manusia yang paling peka. Di tengah-tengah kesulitan hidup beliau, beliau tidak melupakan kesulitan orang lain.
Dan ini sudah direncanakan oleh Allah Ta'ala. Sampai beliau sudah 25 tahun, tidak ada wanita yang sudi beliau nikahi. Dan hanya dalam tanda kutip seorang janda yang 15 tahun lebih tua dari beliau. Dan ketika beliau menikah dengan Hadrat Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, semua harta diberikan kepada beliau dan beliau bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Beliau tidak mau mengumpulkan harta itu. Dan inilah nasihat-nasihat yang beliau berikan kepada kita. Dan bagaimana dan apa rahasia nasihat-nasihat beliau ini bisa masuk ke dalam kalbu para sahabat, bisa diaplikasikan oleh para sahabat. Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullahu ta'ala dalam sebuah khutbah Jumat beliau bersabda, yang diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perkara-perkara kecil yang beliau utarakan memberikan pengaruh yang mendalam. Sebab semua itu keluar dari lubuk hati beliau dan langsung masuk menyentuh kedalaman hati orang-orang. Yang saya sebutkan bahwa ia keluar dari lubuk hati dan masuk menyentuh kedalaman hati adalah aspek yang paling penting. Sebab nasihat-nasihat yang mengalir dari dalam hati memiliki kemampuan juga untuk masuk menembus kalbu-kalbu lainnya. Nah, setiap nasihat yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keluar dari kalbu beliau dan karenanya pasti mengena pada kalbu-kalbu lainnya. Unsur penting lain yang didapat dalam nasihat-nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah setiap nasihat beliau itu bangkit dari perilaku beliau sendiri. Tidak hanya sekedar mengalir dari kalbu beliau, tapi juga bangkit dari perilaku beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sangat berpengaruh pada perilaku orang-orang lainnya. Nah, inilah dua motor penggerak yang paling berpengaruh di dalam nasihat-nasihat yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, keluar dari lubuk hati beliau sehingga memberikan pengaruh pada kalbu-kalbu lainnya. Yang kedua, nasihat beliau bangkit dari perilaku beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mutlak menguasai perilaku orang lainnya. Jadi berikanlah kekuatan pada nasihat-nasihat Anda melalui kedua aspek tersebut. Dalam khutbah Jumat di Nasirburg, Jerman, 26 Agustus 1994. Sekarang kita lihat dan simak bagaimana perlakuan-perlakuan yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk amal nyata kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang lemah. Rasulullah SAW senantiasa prihatin, memikirkan untuk memperbaiki keadaan golongan yang miskin dan mengangkat taraf hidup mereka di tengah-tengah masyarakat. Sekali peristiwa, ketika beliau sedang duduk-duduk dengan para sahabat, lewatlah seorang kaya. Rasulullah SAW menanyakan kepada salah seorang dari sahabat, apa pendapat kamu tentang orang itu? Ia menjawab, ia seorang berada lagi terkenal. Jika ia meminang seorang gadis, idamannya pasti akan diterima dengan baik. Dan jika ia menjadi perantara untuk kepentingan seseorang, perantaranya itu pasti akan diterima. Tak lama kemudian, lewatlah seorang lain yang nampaknya miskin dan tidak mampu. Rasulullah SAW menanyakan pada sahabat tadi, bagaimana pendapatmu tentang orang itu? Ia menjawab, ya Rasulullah, ia seorang miskin. Jika ia meminang seorang gadis, permintaannya pasti tidak akan diterima. Dan jika ia menjadi perantara untuk seseorang, perantaranya pasti akan ditolak. Dan jika ia berusaha mengajak bercakap-cakap dengan seseorang, ia tidak akan mendapat perhatian. Setelah mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW bersabda, nilai orang miskin itu jauh lebih tinggi dari nilai sejumlah emas yang cukup untuk mengisi sekalian alam. Beliau SAW biasa bersabda bahwa ada orang-orang dengan rambut kusut masai, tubuhnya tertutup dengan debu, dan mereka tidak disambut oleh orang-orang berada, tetapi begitu tinggi dihargai Tuhan, sehingga jika dengan bertawakal kepada Tuhan, mereka bersumpah atas nama Allah
bahwa suatu hal akan mengalami perubahan, Tuhan akan membantu mereka. Kemudian ada beberapa kisah yang coba saya kumpulkan untuk disampaikan. Ini ada kisah yang sangat populer, sudah sering mendengarnya mungkin, namun ini bagi saya sangat menggugah sekali bagaimana perilaku dan perlakuan beliau terhadap orang-orang yang susah. Hadrat Abu Bakar radhiyallahu an, sepeninggal Rasulullah SAW, pernah bertanya pada Hadrat Aisyah radhiyallahu taala anha, putri beliau, "Wahai Aisyah putriku, amalan apa yang belum pernah aku lakukan yang dilakukan oleh junjunganku, kekasihku, Hadrat Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Hadrat Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, "Di sudut pasar itu ada seorang pengemis Yahudi buta. Silahkan datang ke sana dan berilah makan dia." Dalam cerita itu diceritakan bahwa si pengemis itu ketika mengemis di pojok pasar itu selalu mengatakan dan bersuruh pada orang-orang yang berlalu lalang di pasar tersebut, "Jangan dekati Muhammad, jauhi dia, dia orang gila. Dia itu penyihir. Jika kalian mendekatinya maka kalian akan terpengaruh olehnya." Teriakannya yang keras tak terlewatkan oleh seorang pun yang berjalan di dekatnya. Setiap kali ada yang terdengar langkah orang melewatinya, pengemis buta itu selalu mengumpat Rasulullah SAW dan mengatakan Muhammad adalah tukang sihir, orang gila, dan sebagainya. Pengemis Yahudi buta itu hampir setiap hari ditemani oleh seseorang di sampingnya. Orang tersebut dengan lemah lembut dan kasih sayang menyuapi pengemis yang hampir tidak pernah berhenti untuk menghina dan merendahkan Hadrat Muhammad Rasulullah SAW. Orang tersebut hanya terdiam saat teriakan, makian dan hinaan keluar dari mulut Yahudi buta itu. Ia terus menyuapi makanan ke mulut pengemis itu hingga habis. Sampai pada suatu hari, si pengemis Yahudi buta tidak lagi ditemani oleh orang yang menyuapinya. Kemudian datanglah orang lain yang membawakan makanan untuknya dan menawarkan diri untuk menyuapinya. Orang lain yang menawarkan diri untuk menyuapi pengemis buta yang tidak berhenti merendahkan Hadrat Muhammad Rasulullah SAW tersebut adalah sahabat terbaik Rasulullah SAW, yakni Hadrat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hati dan kepala Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu mendidih mendengar sumpah serapah pengemis Yahudi tersebut. Namun Hadrat Abu Bakar menahan diri dan berusaha dengan lemah lembut menawarkan diri untuk memberi makan kepada pengemis buta itu. Namun bukan rasa terima kasih yang didapat oleh Hadrat Abu Bakar radhiyallahu an, justru penyangkalan dan hardikan keras dari pengemis tersebut. "Kau bukan orang yang biasa memberiku makan," hardik si pengemis buta. "Aku orang yang biasa," kata Hadrat Abu Bakar. "Tidak, kau bukan orang yang biasa kesini untuk memberiku makan. Apabila dia datang, maka tak usah tangan ini memegang makanan dan tak usah mulutku mengunyah. Dia selalu menghaluskan terlebih dahulu makanan yang akan disuapinya ke mulutku." Mendengar tersebut, Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu tak kuasa membendung rasa harunya. Air matanya tumpah tak tertahankan, dadanya turun naik. Beliau menangis sampai terisak-isak. Salah satu sahabat terbaik Nabi Muhammad SAW itu pun berkata, "Memang benar, aku bukan orang yang biasa datang membawa makanan dan memberimu suapan atas makanan itu. Aku memang tidak bisa selemah lembut orang itu. Ketahuilah bahwa aku adalah salah satu sahabat orang yang setiap hari menyuapimu tersebut. Orang yang dulu biasa kesini dan memberimu makan dan menyuapimu telah wafat. Aku hanya ingin melanjutkan amalan yang ditinggalkan orang tersebut, karena aku tidak ingin melewatkan satu pun amalannya setelah kepergiannya." Si pengemis buta Yahudi tersebut terdiam sejenak dan bertanya pada Hadrat Abu Bakar, "Siapa orang yang selama ini memberinya makan dan juga menyuapinya?" "Ketahuilah bahwa ia adalah Muhammad Rasulullah SAW, orang yang setiap hari kau hinakan dan kau rendahkan di depan orang banyak di pasar ini," jawab Hadrat Abu Bakar kepada pengemis buta itu. Si pengemis Yahudi itu pun tertegun,
Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, namun tapak bibirnya bergetar. Air mata pengemis buta itu perlahan jatuh, membasahi pipinya yang mulai berkeriput. Si pengemis buta tersadar betapa orang yang selama ini ia hinakan justru memperlakukannya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Ia justru malah merasa lebih hina dari apapun yang ada di dunia ini. Selama ini aku telah menghinanya, memfitnahnya. Bahkan saat Muhammad ada di sampingku sedang menyuapi tapi dia tidak pernah memarahiku. Dia malah dengan sabar melembutkan makanan yang dimasukkan ke dalam mulutku. Dia begitu mulia, kata pengemis buta dalam tangisnya. Pada saat itu juga si pengemis Yahudi pun bersaksi di hadapan Hadrat Abu Bakar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian di kisah lain yang cukup menginspirasi bagaimana perhatian dan simpati beliau terhadap orang fakir miskin. Terdapat satu kisah yang menggambarkan betapa eloknya akhlak Rasulullah SAW. Diriwayatkan suatu ketika ada seorang lelaki fakir miskin dari ahli Sufa mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa mangkuk yang dipenuhi dengan buah anggur. Dan buah anggur itu dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun mengambil mangkok itu, kemudian memulai memakannya. Rasulullah SAW memakan anggur pertama, mengunyah anggur tersebut sambil tersenyum. Rasulullah SAW memakan buah anggur kedua, beliau pun tersenyum lagi. Lelaki fakir tersebut serasa hampir terbang karena saking gembiranya. Sedangkan para sahabat menunggu, sebab sudah merupakan kebiasaan Rasulullah SAW akan mengajak para sahabat bergabung bersama Rasulullah SAW dalam setiap hadiah yang diberikan kepada beliau. Namun Rasulullah SAW memakan anggur satu persatu sambil terus tersenyum, sampai habislah buah anggur yang ada dalam mangkok itu. Para sahabat memandangnya keheranan. Kegembiraan yang tak terhingga bagi si lelaki fakir tersebut melihat Rasulullah SAW begitu menyukai pemberiannya. Dan kemudian ia pun pergi. Lalu bertanyalah salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mengajak kami bergabung makan bersamamu?" Karena biasanya beliau selalu berbagi. Hadiah apapun yang datang pada beliau panggil tuh ahli sufa di masjid. Ya. Kita tentu ingat kisah bagaimana semangkok susu tentang Hadrat Abu Hurairah. Namun kali ini semangkok anggur yang dihadiahkan pada beliau tidak berbagi. Sahabat-sahabat yang menunggu pun terus menunggu satu persatu anggur, mudah-mudahan masih ada yang sisa, ternyata habis. Sehingga sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mengajak kami bergabung makan bersamamu?" Rasulullah SAW tersenyum lalu menjawab, "Sungguh kalian telah melihat si lelaki fakir sangat kegirangan dengan mangkok yang berisi buah anggur itu. Sesungguhnya manakala aku mencicipi buah anggur tersebut, aku rasakan sebenarnya sangat pahit. Jika aku tidak mengajak kalian untuk makan bersama, jadi aku tidak mengajak kalian untuk makan bersama, sebab aku khawatir kalian akan menampakkan rasa pahit di wajah kalian, sehingga dapat merusak kegembiraan si lelaki fakir tersebut." Masya Allah, begitu mulianya akhlak Rasulullah SAW, hingga beliau SAW berusaha menahan rasa pahit dari semangkok anggur yang si fakir berikan agar dia tetap gembira. Sungguh beliau benar-benar memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Saya sampaikan lagi kisah berikutnya. Bagaimana perlakuan beliau terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, termarginalkan.
sekali peristiwa di musim panas. Ketika beliau berjalan melalui suatu jalan raya, dilihat beliau seorang muslim yang sangat miskin, sedang memikul barang-barang berat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia seorang dengan paras amat sederhana dan nampak lebih tidak menarik lagi dengan baju kotor oleh keringat dan debu. Pandangannya sayu. Rasulullah SAW mendekatinya dengan diam-diam dari belakang. Dan beliau seperti anak-anak kadang-kadang berbuat dalam senda gurau, menjulurkan tangan beliau ke muka dan menutup mata kuli itu agar ia menerka siapa beliau. Orang itu menjulurkan tangannya ke belakang dan sambil meraba-raba badan Rasulullah SAW, ia mengetahui bahwa Rasulullah SAW lah yang ada di belakangnya. Barangkali ia dapat menerka juga bahwa tidak ada orang lain yang memperlihatkan kecintaan yang begitu mesra terhadap orang seperti dia. Karena hatinya senang dan padanya timbul keberanian, ia merapatkan dirinya ke tubuh Rasulullah SAW serta menggosok-gosokkan badannya yang berdebu dan berkeringat itu ke pakaian Rasulullah. Barangkali hendak meyakinkan dirinya sampai di mana Rasulullah SAW mau membiarkan dirinya diperlakukan seperti itu. Rasulullah SAW tetap mengulum senyum dan tidak menyuruhnya berhenti dari perbuatannya itu. Ketika orang itu telah merasa puas dan juga merasa terharu, Rasulullah SAW bertanya, "Aku mempunyai seorang budak. Adakah menurut pendapatmu orang yang mau membelinya?" Orang itu menyadari bahwa barangkali tidak ada seorang pun di seluruh dunia kecuali Rasulullah SAW sendiri yang berminat padanya, dan dengan menghela nafas sedih ia menjawab, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di bumi ini yang bersedia membeliku." Rasulullah SAW bersabda, Tidak, kamu jangan berkata demikian. Kamu sangat berharga dalam pandangan Allah Ta'ala." Dari kisah-kisah yang saya sampaikan ini, setidaknya ada satu pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana Hadrat Masih Maud juga, pendiri Jemaat Ahmadiyah ini, sejak awal telah menekankan di dalam bagian tujuan baiat ini, apa sebenarnya kewajiban setiap seorang muslim Ahmadi di dalam memperlakukan orang-orang yang lemah. Hadrat Masih Maud bersabda, "Sungguh baiat ini bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang yang benar, yang tak dapat dipengaruhi dunia, dan membawa berkat bagi Islam dengan berkhidmat bagi penyebarannya dengan cita-cita yang sama. Kelompok ini tidak boleh terdiri dari orang-orang Islam yang malas, tak berguna, dan bermulut besar, yang melalui perpecahan dan amal buruk mereka telah menyebabkan kerugian tak terhitung bagi Islam serta mengotori wajah Islam yang bersih. Jemaat ini juga tidak boleh terdiri dari orang-orang yang mengisolasi diri, yang tidak mengenal kebutuhan-kebutuhan Islam dan permintaan manusia serta kesejahteraan mereka. Jemaat ini harus terdiri dari orang-orang yang menolong si miskin, menjadi ayah si yatim, dan siap menyerahkan hidup mereka demi pengabdian untuk Islam." Selebaran tujuan baiat Kadian 4 Maret tahun 1889. Kemudian menguraikan pengertian al-insaniyat atau kemanusiaan, apa saja tolak ukur dan bagaimana hendaknya seorang beriman mewarnai dirinya. Hadrat Masih Maud bersabda, kata al-insan telah diturunkan dari kata unsan atau dua jenis hubungan, keterikatan atau kecintaan. Maka dari itu, seseorang harus memiliki dua jenis hubungan yang benar. Pertama dengan Allah Ta'ala, dan yang kedua simpati dengan umat manusia. Dia disebut insan atau manusia pada saat kedua jenis kecintaan ini diciptakan dalam dirinya. Ini adalah apa yang disebut inti seorang manusia. Ini adalah apa yang disebut hakikat kemanusiaan yang menciptakan dua jenis hubungan. Artinya, kalian harus menciptakan hubungan dengan Allah Ta'ala dan memenuhi hak-hak sesama manusia. Hadrat Masih Maud memberikan nasihat berkenaan dengan kasih sayang sebagai berikut. Prinsip yang kita anut adalah kita harus menunjukkan rasa kasih terhadap khalayak Bani Adam seluruhnya. Andai kata ada orang yang melihat rumah tetangganya yang Hindu tengah terbakar,
dan ia tidak bangkit dari duduknya untuk menolong memadamkan api, maka dengan bersungguh-sungguh aku katakan bahwa orang itu bukan dari golonganku. Seandainya salah seorang di antara murid-muridku melihat seseorang yang akan membunuh seorang Kristen dan ia tidak berusaha membantu menyelamatkannya, maka aku berkata dengan sungguh-sungguh bahwa dia bukan dari golongan kita. Dalam kitab Sirajul Munir halaman 26. Kemudian beliau bersabda lagi, aku menyatakan kepada seluruh kaum muslimin, kaum Kristen, kaum Hindu, kaum Arya, bahwa di dunia ini aku tidak mempunyai musuh. Aku sedemikian rupa mencintai umat manusia sehingga tak ubahnya seperti seorang ibu yang penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya, bahkan lebih dari itu. Aku hanya menjadi musuh akidah-akidah palsu, si pembunuh kebenaran itu. Kasih sayang terhadap manusia merupakan kewajibanku. Asas hidupku ialah membenci kebohongan, syirik, kezaliman, setiap pekerjaan buruk, ketidakadilan, dan keburukan akhlak. Di dalam kitab Arba'in bagian 1 halaman 2. Inilah beberapa kisah yang bisa saya angkat dari keteladanan junjungan kita Nabi Agung Hadrat Muhammad Mustafa Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan petunjuk dari Hadrat Masih Maud juga kita bisa meneladani akhlak dan perilaku beliau menjadi Ahmadi humanis, Ahmadi yang mengerti akan kebutuhan kemanusiaan, yang akan memiliki kasih sayang terhadap umat manusia sesuai dengan moto agung kita, love for all and hatred for none. Wassalamu ala man ittaba'al huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi bil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.